Assalamualaikum, halo teman-teman, perkenalkan saya Salwa Adila Ningtyas dari FKIA FK Unsri. Saya akan mereview materi mengenai negosiasi stakeholder dan relasi lembaga ilmiah yang saya dapatkan dari pelatihan keilmiahan dan keterampilan organisasi lembaga ilmiah atau PK2 Olembil yang diselenggarakan oleh Bapin ISMKI. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih perbedaan negosiasi dan stakeholder? Jadi, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lain secara resmi. Sedangkan, stakeholder adalah individu, kelompok, komunitas, atau masyarakat, baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan, kekuasaan, dan kepentingan terhadap perusahaan atau organisasi. Kemudian, fungsi dari negosiasi adalah mencapai kesepakatan, membuka komunikasi atau relasi, menyelesaikan permasalahan, membuka peluang, dan mendapatkan keuntungan. Kemudian, kapan sih kita harus melakukan upaya negosiasi? Jadi, kita harus melakukan upaya negosiasi pada saat tidak mempunyai kekuasaan, terjadi konflik antar pihak, tingkat keberhasilan dipengaruhi oleh kekuasaan atau otoritas dari pihak lain, serta tidak mempunyai pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian, apa saja sih strategi negosiasi? Jadi, strategi negosiasi itu ada 4. Yang pertama, win-win atau menang-menang, yaitu antar kedua belah pihak saling menguntungkan. Sebagai contoh, jika kita ingin meminta seorang partner tertentu untuk melakukan publikasi karya kita, maka kita harus memberikan sesuatu yang sepadan untuk jasa yang telah mereka lakukan. Kemudian, ada juga win-lose atau lose-win, yaitu antar satu pihak dengan pihak lainnya, satu diuntungkan dan satu dirugikan. Yang terakhir adalah lose-lose, di mana tidak terjadi kesepakatan atau negosiasi antar kedua belah pihak. Kemudian, dalam bernegosiasi kita perlu menerapkan beberapa teknik, yaitu agenda, bluffing, deadline, good guy bad guy, concession, dan intimidate. Selanjutnya, langkah-langkah dalam bernegosiasi. Yang pertama, persiapan. Tentukan tujuan, gali informasi, persiapkan instrumen negosiasi. Langkah kedua adalah pembukaan. Dalam pembukaan negosiasi, kita harus menunjukkan sikap menyenangkan tetapi tegas dan juga teguh pendirian. Langkah ketiga adalah negosiasi dimulai. Sampaikan pokok keinginan, terapkan strategi, terapkan bahasa lisan dan tubuh dengan baik. Pada tahap persiapan, terdapat 3 analisis yang harus kita lakukan. Yang pertama, analisis masalah. Analisis masalah dapat dilakukan dengan melakukan riset awal, membaca laporan perkembangan, melakukan wawancara, membaca hasil audit, melakukan pemetaan terjadinya konflik. Selanjutnya, analisis situasi. Analisis situasi secara holistik dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, diantaranya adalah analisis SWOT. Yang terakhir, analisis lawan. Analisis lawan negosiasi dimaksudkan untuk mengetahui siapa lawan kita dan seberapa kuat lawan negosiasi kita. Dalam bernegosiasi kepada stakeholder, sangat penting untuk kita membuat stakeholder mapping and analysis untuk mengetahui stakeholder atau organisasi atau perusahaan mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita melakukan negosiasi ke suatu perusahaan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi kita. Dalam bernegosiasi, apabila kita tidak memperhatikan prinsip dan etika dengan benar, maka dapat terjadi konflik. Konflik negosiasi adalah suatu bentuk pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak merasa dirugikan dan dipengaruhi secara negatif, sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap perilaku pihak lain. Proses terjadinya konflik dalam bernegosiasi disebabkan oleh potensi pertentangan dan ketidakselarasan, kognisi dan personalisasi, maksud dan tujuan berbeda, perilaku dan akibat. Untuk mencegah hambatan-hambatan yang mungkin terjadi pada negosiasi, maka kita harus memberikan gambaran manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh komunikan, meyakinkan bahwa keputusan yang akan diambil tidak membawa risiko, memberikan solusi yang akan menjamin keamanan dan keselamatan komunikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa.